Kebanyakan orang milihnya selamat sendiri, tapi Yesus memilih untuk menyelamatkan kita. Jalan yang dipilih Yesus adalah jalan yang paling baik. Yeay, ketemu lagi bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gimana guys kabar kalian? Gak kerasa ya, minggu depan kita udah ngerayain Paskah loh. Pokoknya tungguin aja update terbarunya di Instagram kita @depsings karena bakal ada ibadah yang spesial di hari Paskah nanti. Nah, gue juga mau invite temen-temen yang ada di kota Bandung untuk join ibadah onsite kita lewat link di bawah ini. Kalian juga bisa ajakin temen-temen kalian yang lain karena ibadah onsite kita terbuka untuk siapapun guys. Dan yang terpenting, prokesnya juga bener-bener dijaga ketat loh guys. Yuk ibadah onsite. Kamis ini juga tanggal 14 April kita akan ada Prayer and Worship Night The Living Room lewat YouTube channel kita Youth Fajar Pengharapan jam 7:30 malam. Pastiin kalian nyalain loncengnya supaya kalian bisa join dan didoain secara personal di sana. Anyway, sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau transfer lewat nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Oke deh, sekarang saatnya siapin hati kita dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service! Halo teman-teman semuanya, gue percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, we sing. You have brought me to the water where my past can be swept away in the current of your mercy, and I know I'll never be the same. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. I will jump into the water where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me and it won't run dry. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Clap your hands. Mari sama-sama katakan dengan imannya kita. Yes, heal it in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation, salvation in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Everybody sing it out. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like crashing over and over and over. Grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over.
terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu sampai saat ini. Hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hati kami hanya untuk Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan lagu ini. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataanmu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah
sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Senang hatiku, ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senang. Mari sama-sama katakan. Senang hatiku, ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku, ikuti kehendakmu. Di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Percaya sepenuhnya indah rancanganmu. Percaya sepenuhnya indah rancanganmu. Thank you, Hai students, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Terutama buat teman-teman yang sedang ujian, saya berdoa supaya semua hasil ujian kalian akan berhasil, so everything will excel in all your exams. Tetap semangat. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan bikin kita semakin semangat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar mengenal hati-Mu, mengenal kebaikan-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan karakter Allah. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang membimbing kami dan membuat kami mengerti isi hati Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Teman-teman, siapa di sini yang merasa kalau kalian adalah orang yang baik? Siapa yang merasa kalau kamu adalah orang yang baik? A good person. Ada yang ngerasa orang baik? Boleh kasih komen, oke, saya orang baik kah? Wah, luar biasa ya. Atau apakah kamu kenal sama seseorang yang kamu anggap dia itu baik banget? Oh, dia mah baik, dia itu orang yang baik. Si ini baik, si ini kurang baik. Sebenarnya apa sih standar yang kita bisa bilang dia itu baik dan kurang baik? Kita bisa bilang dia itu, oh, he's a good person, he's a kind person, atau he's bad people. Standar kita seperti apa? Mungkin bisa aja kita anggap orang itu baik kalau dia memberikan pemberian buat kita. Entah itu barang, entah itu kado, entah itu uang, atau apapun itu. Atau orang itu kita anggap baik kalau dia selalu tersenyum. Senyum aja, gak pernah sedih, gak pernah marah. Mau diapain juga senyum aja terus. Gak ada sedihnya, gak ada marahnya. Gak sengaja kita senggol dia senyum. Kesandung batu lalu jatuh terus dia senyum. Saya pikir itu agak aneh ya teman-teman. Karena manusia punya emosi dan gak hanya senyum terus. Gak cuma satu emosinya. Apapun standar baik kita, hanya ada satu orang yang bisa disebut baik. Yang bisa disebut good or kind, yaitu Tuhan Yesus. Dialah standar baik kita teman-teman. Dan minggu ini kita akan masuk ke dalam minggu-minggu sengsara Yesus yang disebut The Passion Week, minggu sengsara Yesus. Mulai dari Yesus ditangkap, diadili tapi dengan tidak adil oleh Pilatus dan juga disiksa dengan kejam oleh para prajurit Romawi sampai akhirnya disalibkan di Bukit Golgota. Nanti hari Jumat kita akan merayakan Jumat Agung dan kita akan sama-sama merayakannya secara online. Kita akan mengadakan ibadah
Jumat Agung online di YouTube gereja kita. Jangan kelewatan ya teman-teman, kita juga akan sama-sama mengambil perjamuan kudus di ibadah online Jumat Agung. Dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Ada yang secara online, Paskah Youth secara online di YouTube seperti biasa, YouTube Youth Fajar Pengharapan. Dan kalian juga bisa datang ke Pasir Koja untuk Paskah Pelajar pukul 9 pagi. Jangan lupa daftar dulu seperti biasa di link yang ada di YouTube ini. Ajak teman-teman kalian untuk merayakan Paskah bersama-sama ya. Pada hari Jumat Agung atau Good Friday, tujuan Yesus datang ke dunia itu akan digenapi, akan terlaksana. Tercapai deh semua tujuan Tuhan Yesus. Apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Cuman satu, yaitu menyelamatkan saya dan kamu. Agar kita terbebas dari hukuman dosa. Kalau Yesus gak datang ke dunia dan dia gak mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, wah saya gak tahu deh gimana kabarnya masa depan kita. Saya bertanya-tanya sebetulnya, kenapa disebut Good Friday ya? Kenapa disebut good hari itu? Padahal justru hari itu Yesus mati di kayu salib. Pada hari itu justru ada sesuatu yang buruk yang kita anggap, wah sedih banget, wah sangat horor gitu. Tapi waktu Good Friday itu terjadi, waktu Yesus mati di kayu salib, dia membawa keselamatan bagi kita. Dia menebus kita. Maka hari itu menjadi hari yang agung karena ada begitu banyak manusia yang diselamatkan. Menjadi hari yang suci, the Good or Holy Friday. Lewat teladan Tuhan Yesus, dia menunjukkan sama kita bahwa jalannya Yesus itu bukan cara yang dipilih sama kebanyakan orang. Kebanyakan orang milihnya selamat sendiri, tapi Yesus memilih untuk menyelamatkan kita. Jalan yang dipilih Yesus adalah jalan yang paling baik. Masih ingat gak waktu 2 orang sahabatnya mengkhianati dia? Ada yang ingat namanya siapa? Petrus dan Yudas, betul banget. Yesus menunjukkan kepada mereka dan buat kita juga bahwa dia gak pernah menyerah sama kita. Waktu dia menderita secara fisik, dia menderita juga secara emosional karena perasaannya juga udah kacau balau. Yesus tetap menunjukkan sama kita bahwa dia mengerti, memahami rasa sakit kita. Dia ngerti bahwa oh sakitnya begini ya kalau dikhianati. He understood. Hari ini kita akan melihat bahwa Yesus memberi standar baik yang baru. Kalau tadi, oh baik tuh kalau suka bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, atau senyum terus. Tapi Yesus memberikan standar yang baru. Yang bukan hanya bagi-bagi coklat kayak yang saya lakuin tadi, tapi lebih daripada itu. Pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Yesus yang gak bersalah digantung sampai mati di antara 2 penjahat. Di antara 2 penjahat loh guys. Dan kebanyakan orang-orang berkumpul hari itu untuk ngeliatin eksekusi 3 orang jahat. Yang semuanya itu memang pantas, memang layak dihukum mati karena kejahatannya udah sangat jahat. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita sesuatu yang baru. Kita lihat sama-sama di Lukas 23. Lukas 23 ayat 32 mengatakan gini. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai di sini, kok sempat-sempatnya Yesus malah berdoa bagi orang-orang yang berbuat jahat sama dia. Saya lanjutkan, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat 38, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Dan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saat itu, Yesus berada di saat-saat terakhir. Itu adalah detik-detik, menit-menit terakhir kehidupannya di kayu salib. Tapi dia memilih untuk menghabiskan nafas terakhirnya untuk berkomunikasi dengan
salah satu penjahat yang sudah hampir mati, yang ada di sebelah kiri kanannya. Yesus sebenarnya berhak untuk memikirkan dirinya sendiri pada saat itu. Dia bisa mikir, aduh sakit banget, aduh kapan beresnya. Karena rasa sakit yang dia alami akan sangat menyiksa. Dia bisa saja memikirkan, ya ampun kapan sih ini selesainya, dan ini orang-orang kurang ajar banget. Kutukan apa ya yang sebaiknya saya berikan bagi mereka ya dan keturunan mereka. Apapun yang sebenarnya dia bisa lakukan, tidak dia lakukan. Tetapi sebaliknya, Yesus memilih untuk menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang sedang menderita di samping kiri kanannya. Dia malah bilang pada salah seorang penjahat yang lagi dihukum untuk bergabung sama dia di Firdaus. Terlalu baik ya teman-teman ya. Di mana tidak ada lagi penderitaan kata Tuhan. Di Lukas 23 ayat 42 dibilang gini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, kata sang penjahat. Satu penjahat mengaku Yesus sebagai raja, satu lagi malah bilang mana mungkin dia jadi raja. Lalu Yesus bilang begini sama orang yang mengaku Yesus sebagai raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana teman-teman? Di dalam Firdaus. Bayangkan detik-detik terakhir kehidupan sang penjahat ini, dia malah diselamatkan. Dia malah ikut Yesus hanya karena dia hatinya berbalik pada Yesus. Pria jahat ini, dia udah pasrah sama nasibnya. Dia tahu dia udah bikin salah dan dia yakin bahwa memang dia pantas untuk dihukum mati atas kejahatannya. Sadar diri. Dia bahkan gak minta Yesus buat memberikan apapun. Dia gak minta ampun, dia gak minta apapun. Dia cuma bilang, tolong ingat saya. Please remember me, that's all. Tapi Yesus memberi lebih daripada cuma diingat, yaitu keselamatan kekal. Waktu penjahat tadi mati, Tuhan memberikan dia keselamatan kekal. Dan juga pada saat detik-detik terakhir kehidupannya, nafas-nafas terakhirnya, Yesus memberikan penghiburan. Bayangkan kalau sang penjahat ini mendengar bahwa Yesus bilang, kamu akan bersama aku di Firdaus. Dan pasti detik-detik terakhirnya menjadi detik yang bahagia. Dia bilang, untung banget. Untung aku bertemu dengan Yesus di hukumanku yang terakhir ini. Teman-teman, Yesus gak cuma mikirin masa setelah orang-orang mati. Tapi juga saat-saat orang-orang masih hidup. Bahkan ketika Yesus sedang menderita, Yesus memikirkan orang-orang seperti saya dan seperti kalian semua. Yesus di posisi yang lagi kesakitan, lagi hancur hatinya, hancur badannya. Dia malah memilih buat menunjukkan kasih kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Pernah merasa gak pantas buat dapetin kasih Yesus? Tenang aja, Yesus kita adalah Yesus yang selalu memberikan anugerah buat setiap kita. Kita sama-sama baca kisah ketika Yesus mati di Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kalian tahu jam 12 siang-siang panasnya kayak apa? Tapi dibilang ketika Yesus mati, daerah itu diliputi kegelapan jam 12 siang. So, aneh ya teman-teman. Ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ketika Yesus mati, langsung detik itu juga semua orang sadar kalau apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat salah. Mereka sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka semua lalu pulang ke rumah bahkan sambil memukul-mukul diri. Gak ada yang bisa berkata-kata apa-apa lagi. Sebetulnya Yesus sudah mengatakan kebenaran bahwa ia adalah anak Allah dan ia tidak bersalah. Tapi pertanyaannya adalah mengapa orang-orang itu tidak menyadari dari sebelum-sebelumnya? Paulus menjawab pertanyaan itu. Di Filipi 2 ayat ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus bisa saja datang ke dunia dengan penuh kuasa, penuh otoritas atas bumi dan dengan suara menggelegar kayak petir, dan bisa aja dia bilang, "Saya Tuhan, saya berkuasa. Siapapun yang berani melawan saya akan dimusnahkan." Bisa aja. Tapi Yesus malah mengajarkan kita hal yang baru. Yaitu kerendahan hati, bukan kekuasaan. Pengorbanan, bukan keegoisan. Perbuatan baik, bukan ingin mengontrol semua orang. Dan konsisten memilih kasih. Konsisten memilih untuk tetap mengasihi dalam segala keadaan. Ketika Yesus melihat kedua penjahat yang tergantung di kiri dan kanannya itu, ini yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, dia tidak mempermalukan penjahat itu. Yang kedua, dia tidak menolak penjahat itu. Bahkan dia mau ngobrol sama mereka. Lalu dia tidak bilang bahwa, wah udah telat untuk bertobat. Selama masih hidup, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Yesus menyambut mereka dengan kasih. Itulah Tuhan kita. Teman-teman, sebetulnya kita ini sama seperti kedua penjahat itu. Kita seringkali melakukan hal-hal yang menghancurkan hati Yesus. Tapi sama juga seperti salah satu penjahat itu, ketika dia melihat mata Yesus, dia melihat kasih. Dia melihat penerimaan. Dan dia pun mau menerima Yesus sebagai pengharapan barunya. Teman penjahat yang satunya tetap tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pilihan kita pribadi. Dan saya mau ajak kalian semua untuk memilih menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Sama-sama kita mau agar hidup kita penuh dengan pengharapan. Yesus mengasihi bukan dengan teori. Dia mengasihi kita secara personal, satu persatu, custom. Dia bukan hanya memberi harapan kehidupan kekal nanti setelah kematian. Tapi dia juga memberikan pengharapan, memberikan kepedulian buat kita semua dari sejak saat ini. Desmond Doss menyelamatkan nyawa 75 tentara di salah satu pertempuran paling mematikan dari Perang Dunia Kedua di Hacksaw Ridge di Pulau Okinawa. Perjuangan Desmond Doss ini dijadiin film teman-teman berjudul Hacksaw Ridge. Dan kalau ada waktu kalian bisa nonton sendiri ya teman-teman. Di akhir film dilakukan wawancara dengan Desmond Doss yang asli. Ditanya apa sih membuat kamu bertahan selama 12 jam. Bayangkan 12 jam di tengah medan perang yang gelap dan berbahaya untuk terus menyelamatkan nyawa. Dia dengan humble, dengan rendah hati dia bilang kayak gini. Saya berdoa sepanjang waktu. Saya terus berdoa. Dia bilang, Tuhan tolong bantu saya untuk menyelamatkan satu orang lagi. Please help me Lord to save one more soul, one more people. Desmond Doss ini meniru sikap Yesus. Desmond Doss bukan hanya menyelamatkan tentara dari negaranya aja, tapi juga dari negara musuh. Dia hanya melihat bahwa semua adalah manusia yang harus diselamatkan. Semua perlu keselamatan. Dan untuk mengikuti Yesus, ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, don't give up. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Jangan menyerah pada orang lain juga. Sama seperti Desmond Doss gak menyerah pada dirinya dan pada orang lain. Biar hidup kita memancarkan pengharapan yang dari Tuhan. Supaya waktu teman-teman kita melihat, mereka bisa diselamatkan. Yang kedua, know Jesus. Kenali Yesus. Sama seperti Yesus mengenali kita, memahami kita, dia juga mengundang kita untuk lebih memahami dia. Ketika kita melakukan itu, ketika kita belajar memahami Tuhan, kita akan jadi lebih rela untuk berkorban bagi sesama kita. Yang ketiga, show people love. Sama seperti Yesus yang mengasihi kita dengan tindakannya, bukan cuma dengan kata-kata, kita juga dipanggil buat menunjukkan kasih lewat perbuatan kita. Lewat perhatian kita, lewat sikap kita, dan lewat setiap apa yang kita lakukan. Yang keempat adalah live your life. Teman-teman, kalau Yesus sudah mati di kayu salib, dia telah bangkit, dia telah menang. Jangan sampai kita hidup seperti orang yang masih penuh dosa. Jangan sampai kita takut sama dosa kita, jangan sampai kita malu. Enggak lah, saya enggak pelayanan dulu, masih penuh dosa. Enggak deh, saya masih kurang ini, masih kurang itu, nanti dulu. Teman-teman, Yesus telah memberi kita hidup yang baru. Baik sekarang maupun untuk selama-lamanya. So, mari kita hidup dengan penuh sukacita karena dosa kita semua sudah diampuni. Jangan ngeluh terus tentang dosa, jangan ngeluh terus bosen ini, bosen itu. Jangan banyak mengeluh tentang kehidupan. Tapi mulailah penuhi mulutmu dengan ucapan syukur.
dengan kata-kata yang bisa membangkitkan semangat buat orang lain dan juga buat diri kamu sendiri. Jangan melemahkan semangat orang yang ada di sekitar kita. Efesus 2 mengatakan gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. That's a gift from the Lord. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan Yesus sayang sama kamu, bahkan saat kamu dan saya masih berdosa. Bahkan saat kamu dan saya masih belum sadar bahwa Dia adalah Tuhan. Dia gak pilih-pilih berdasarkan sikap kita atau latar belakang kita. Semua murni cuman karena hati kita. Sekarang, apakah hatimu mau memilih Dia? Saya mau ajak kalian sama-sama menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau kamu belum pernah menerima Yesus, yuk ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupku. Aku mau hidup sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosaku kalau aku seringkali mendukakan hati-Mu, membuat Engkau sedih karena kami melakukan dosa terus-menerus. Hari ini Tuhan, kami mau mulai berjalan dalam hidup yang baru, dalam kebiasaan yang baru, dalam pengharapan yang baru. Karena Engkau telah mati di kayu salib dan Engkau telah bangkit. Maka kami pun bisa bangkit dari setiap dosa-dosa yang kami telah lakukan dan menjalani kebiasaan-kebiasaan yang baru yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan kami dan kami telah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau kamu pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kamu merasa jauh dari Tuhan, hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk kembali pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa Engkau selalu ada, selalu hadir dalam setiap season dan momen kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami minta Tuhan sendiri yang membuat kami melangkah dalam jalan-jalannya Tuhan. Buat kami melihat, menyadari seperti apa yang Tuhan lihat dan melihat dosa seperti Tuhan melihat dosa itu seperti apa. Tolong kami Tuhan buat bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu mengulurkan tangan. Gak pernah peduli pada apapun yang kami lakukan, Kau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali padamu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau semua berhasil karena tangan Tuhan yang menyertai setiap hasil usahamu. Semua yang menerima berkat Allah, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau kalian mau untuk didoakan lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code bawah ini dan juga kalian bisa join dalam small group pelajar agar ada teman-teman yang akan mendukung kalian untuk bertumbuh dalam Tuhan. Happy weekend, God bless you.